Shalom kepada semua wanita yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam ibadah online Pelayanan Wanita SIB Semenanjung bersama dengan Pelayanan Wanita Zon Pantai Timur. Di sini saya mau bertanya, apa kabar daripada rekan-rekan pelayanan wanita kita yang berada di Zon Pantai Timur? Saya percaya kita semakin bersemangat melayani Tuhan. Nah, sebelum itu, marilah kita terima lembayan rindu daripada tim EJK Pelayanan Wanita SIB Semenanjung. Semestinya rindu serindu-rindunya daripada kami kepada pelayanan wanita di Zon Pantai Timur. Mungkin situasi sekarang ini menghalang kita untuk berjumpa, namun ini tidak menghalang kita untuk beribadah secara online, karena ini merupakan satu norma baru yang menjadi sebahagian bagaimana cara kita beribadah buat waktu ini. Sebentar nanti kita akan masuk di dalam pujian penyembahan yang akan dipimpin oleh tim pelayanan wanita daripada Zon Pantai Timur, dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Lilian Lita Dawat, dan diakhiri dengan ucapan dan doa daripada Pastor Mina selaku Ketua Pelayanan Wanita di Zon Pantai Timur. Para wanita yang saya kasihi, mari saya pimpin kita di dalam doa pembukaan. Bapa yang baik, kami naikkan ucapan syukur kami karena Tuhan telah memungkinkan kami untuk beribadah bersama secara online pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan lewat pujian dan pendengaran firman Tuhan. Saya berdoa bahwa Roh Kudus akan berbicara dan bekerja di dalam setiap hati kami yang mendengar, sehingga ada perubahan yang baik terjadi, perubahan yang membangkitkan iman kami untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini
Yesus, kau kebenaran,
Shalom para wanita di Zon Pantai Timur. Selamat bertemu di ibadah online. Ini adalah satu cara pelayanan yang tidak pernah dilakukan sebelum ini. Ya, terjadinya pelayanan ini adalah karena keadaan pandemik yang tidak membebaskan kita untuk berjalan ke satu tempat daripada satu tempat. Saya percaya bahwa ini adalah satu pekerjaan iblis. Tetapi Tuhan kita itu luar biasa. Dia mempunyai cara dan jalan yang begitu banyak, mana Dia boleh membawa kita untuk melakukan dan mencapaikan tujuannya. Ya, saya percaya bahwa pada malam ini juga para wanita di mana-mana pun Anda berada, baik di dalam rumah dan di mana-mana pun, mari supaya kita bersama-sama beribadah pada malam ini, menikmati persekutuan bersama-sama dan mendengar firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur karena ini adalah satu kesempatan di mana Engkau telah membawa kami untuk berada bersama-sama dengan para wanita di Zon Pantai Timur. Kami bersyukur karena Tuhan mempunyai cara yang terbaik bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat berbicara, sehingga kami dapat bersama seperti ini. Tuhan, di dalam ibadah kami ini, bawalah kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu, dan bawalah hamba-Mu Tuhan untuk menjelas apa yang Engkau telah berbicara bagi dia. Biar supaya semuanya Tuhan dapat disampaikan dengan sepatutnya, sesuai dengan apa yang Tuhan telah letakkan di dalam hati hamba sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan pimpinlah dari permulaan sampai pada akhirnya, supaya tidak ada yang mengganggukan jalannya firman Tuhan disampaikan. Haleluya, berkatilah hamba-Mu, berilah hikmat di dalam mulut hamba-Mu, perkataan yang sesuai daripada Tuhan untuk hamba-Mu dapat berbicara, sehingga apa yang Tuhan telah siapkan bagi para pendengar, bahwa semuanya disampaikan dengan lancar menurut kepimpinan Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada kita pada hari ini, saya telah memilih satu judul yang mengatakan takut akan Tuhan, atau subtemanya adalah wanita yang takut akan Tuhan. Kalau mengingat perkataan takut ini, ya, semua orang pasti pernah mengalami rasa takut. Rasa takut itu biasanya merujuk kepada suatu yang menakutkan, sehingga perasaan menjadi gelisah dan rasa tertekan. Saat mengalami rasa takut, kita tidak dapat tidur, kita tidak dapat tenang, karena kita merasa risau. Betul? Ada pengalaman sedemikian? Ya, saya sendiri mempunyai pengalaman yang sedemikian. Hari ini saya akan membawa kepada kita untuk melihat arti takut dari sudut yang berlawanan dengan apa yang saya katakan tadi. Allah adalah sangat berbeza arti dasar takut dibandingkan apa kata Alkitab tentang takut. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa orang yang takut akan Tuhan akan bahagia. Berbeza kan? Dasar arti takut seharusnya membuat orang gelisah, gentar, tidak tenang, risau, dan perasaan tidak menentu. Tetapi firman Tuhan pula berkata dengan sebaliknya. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa orang yang takut akan Tuhan akan bahagia. Berbeza kan? Nah, dasar arti takut seharusnya membuat orang rasa gentar, rasa tenang, risau, dan perasaan tidak menentu. Tetapi firman Tuhan pula berkata sebaliknya. Yang takut akan Tuhan akan bahagia atau akan sangat senang hati. Saya akan membaca kepada kita dari teks firman Tuhan Mazmur 112 yang berkata demikian, bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya.
anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah pada lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ayat 10, orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Mazmur 112 ini adalah sambungan daripada Mazmur 111, di mana kedua pasal ini digubah secara akrostik, di mana setiap barisnya dimulai dengan huruf-huruf yang disusun menurut abjad atau alfabet. Tema yang diangkat di dalam Mazmur ini sebetulnya termasuk tema-tema umum, yaitu pembebasan umat Israel dari tanah Mesir dan penyertaan Tuhan ketika mereka masuk ke tanah terjanji. Nah, untuk malam ini saya telah angkat 3 poin dari pembacaan ini. Poin yang pertama saya angkat daripada ayat yang kedua dan yang ketiga, yaitu wanita yang berbahagia. Nah, wanita yang berbahagia ini artinya wanita yang menghormati Tuhan, atau wanita yang memberi prioritas kepada Tuhan dan sangat suka perintah-perintahnya. Jadi, dasar kebahagiaan orang benar adalah sangat suka kepada perintah Allah, tidak memilih firman Tuhan. Saya mau tanya kepada kita, sudah berapa kali kita telah membaca seluruh Alkitab daripada Kejadian sampai Wahyu? Atau kita hanya memilih ayat yang kita senang daripada setiap buku yang ada? Nah, dasar kebahagiaan orang benar bukan memilih ayat yang disukanya. Nah, selain dasar kebahagiaan orang benar, lainnya adalah juga tidak memilih-milih pengkhotbah, sebab jika tidak demikian, maka orang tersebut sekadar mendengar untuk menyenangkan telinga, sehingga tidak ada satu jaminan dalam Alkitab yang mantap sebagai sumber kebahagiaan. Jadi para wanita yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita melihat apa yang dimaksudkan wanita yang berbahagia. Yang berbahagia itu, nah, wanita yang berbahagia adalah wanita yang menghormati Tuhan dan yang memberi prioritas kepada Tuhan, sehingga dia sangat suka akan perintah-perintahnya. Jadi hasil dari keutamaan yang dia beri dengan Tuhan, dia dibagi kehormatan daripada Tuhan, yaitu melahirkan keturunan perkasa di bumi dan angkatan yang benar. Wow, ini adalah suatu kebahagiaan, satu kehormatan yang Tuhan telah berikan kepada wanita yang takut akan Tuhan, yang suka dengan perintah-perintah Tuhan. Dia diberi kehormatan untuk melahirkan keturunan perkasa di bumi dan angkatan yang benar. Dan anak cucunya diberkati, baik jasmani dan rohaninya. Ada janji Tuhan bagi yang melakukan firman Tuhan dan menghidupnya di dalam dirinya. Itu sangat luar biasa, saudara. Saya percaya bahwa setiap wanita pasti akan menginginkan
supaya dia adalah seorang wanita yang luar biasa, yang diberkati oleh Tuhan, yang dapat dikatakan orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Pernahkah para wanita mendengar seseorang berkata demikian? Oh, saya melihat anak ini adalah seorang yang baik. Anak ini adalah seorang yang pandai memimpin di dalam gereja. Saya melihat umurnya begitu muda, tetapi keyakinan dia untuk bercakap dan keyakinannya untuk berdoa di depan umum, saya melihat sepertinya orang dewasa. Nah, anak yang seperti itu para wanita adalah seorang anak yang telah dididikan oleh orang tuanya yang sangat menghormati firman Tuhan, sehingga di dalam kehidupan keluarganya, di dalam kehidupan anaknya, dia telah melatihkannya bagaimana untuk menghormati Tuhan dan bagaimana untuk meninggikan Tuhan di dalam dirinya. Dan dasar yang paling utama ialah suka dengan perintah-perintah Tuhan dan menghormati Tuhan, serta memprioritaskan apa yang sepatutnya menyenangkan hati Tuhan. Dan hal itu turun-temurun kepada anaknya dan kepada anak-anak cucunya. Dalam bahagian yang lain, kita boleh melihat juga di dalam Amsal pasal 31 ayat 28 berkata demikian, anak-anaknya bangun dan menyebutnya bahagia, pula suaminya memuji dia. Lihat di sini, melahirkan ketekunan perkasa di bumi dan angkatan yang benar. Ayat Amsal ini menambahkan hasil keutama seorang wanita yang sangat suka dengan perintah Tuhan atau sangat suka dengan firman Tuhan, sehingga anaknya yang dilatihnya dengan firman Tuhan pun tahu memberi aplikasi firman Tuhan di dalam hidup mereka. Aplikasi yang mereka lakukan di dalam kehidupannya ialah membahagiakan dan memberkati orang tuanya, bahkan ibunya. Dikatakan ayat yang tadi bahwa anak-anaknya bangun menyambutkan dia bahagia, dan dia melihat bahwa setiap yang dilakukan ibunya itu menyenangkan hatinya. Pula ditambahkan dengan bapaknya, suaminya. Suaminya datang memujikan dia, memberi pengharapan kepada dia. Para ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau saya bertanya demikian, apakah setiap wanita atau setiap ibu-ibu yang berumah tangga itu adalah yang pertama bangun pagi-pagi? Jangan-jangan ada bapak yang bangun pagi terlebih dahulu, pergi di dapur, bekerja di dapur, daripada tugas yang seharusnya adalah tugas seorang ibu. Nah, membangun pagi-pagi, membaca firman Tuhan, baru pergi di dalam dapur. Ya, untuk saya sendiri, saya biasanya bangun pagi pukul 5, dibantu dengan alarm. Ya, kalau dibantu dengan alarm boleh terlanjur tidur, saudara. Ya, saya akan bangun pukul 5, dan sesudah itu saya akan baca firman Tuhan dan saya akan berdoa. Dan biasanya saya akan akhir dengan pertemuan dan persekutuan saya dengan Tuhan pada pukul 7 atau pukul 7:10 baru saya ke dapur. Dan selama PKP ini, itulah waktu yang biasa saya lakukan karena anak-anak pun tidak pergi sekolah kan. Nah, satu hal yang kita melihat di sini yang biasa dilakukan oleh keluarga-keluarga. Kalau saya mengatakan begini, saya belum tentu tahu bahwa semua kita mempunyai satu yang terjadi di meja makan seperti ini. Nah, contohnya, apabila
satu keluarga itu makan di meja makan, ya. Dan sesudah mereka di meja makan, adakah anak-anak mengatakan kepada ibunya, "Thank you, Mami. Terima kasih, Mama, karena memasak begitu sedap. Wow, sedap sekali." Begitu. Atau adakah pernah terdengar daripada suaminya mengatakan seperti ini apabila dia makan dan merasakan bahwa supnya itu tidak ada rasanya, dan dia mengatakan begini, "Wow, itu tauke garam mati sudahkah?" Apa kira-kira rasa ibu-ibu apabila mendapat suara daripada suami seperti itu? Pasti kita merasa sakit hati, terlukakan. Tetapi kalau dia mengatakan seperti ini, "Wow, ini sup sedap sekali. Kalau ditambahkan dengan garam dan perasannya, pasti lebih sedap lagi." Nah, ibu itu pasti dapat menerima dengan tenang, pasti menerimanya dengan senang hati dan mengatakan, "Sorry, saya lupa letakkan garam dan perasan di dalamnya." Iya, para wanita itu kadang-kadang terjadi di meja makan yang dimana kita boleh bersama-sama dengan keluarga. Nah, mari kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ketiga, di mana saya ambil poin yang kedua. Poin yang kedua saya namakannya wanita yang menjadi terang. Ada jaminan di balik kegelapan. Suatu sinar akan terbit, kata firman Tuhan. Seorang yang takut akan Tuhan akan hadir di mana-mana, menjadi berkat, menjadi terang di antara orang yang tidak percaya. Terang apa yang dia membawa? Dia akan membawa sikap pengasih, penyayang, membuat orang sangat suka akan dia. Nah, sikap pengasih dan penyayang ini adalah satu sikap yang berbicara dengan kuat. Apalagi kalau hidup kita ditunjukkan dengan sikap yang adil. Nah, hidup dengan keadilan dan kejujuran bicara kuat lebih daripada percakapan seorang yang bijak tanpa melihat nyatanya dalam hidupnya. Itulah bagaimana terang itu menerangi di tempat yang gelap. Yang gelap itu dikatakan orang yang tidak percaya, di mana kita akan menyinari sikap Kristus kepada mereka, di mana kita akan membawa sikap Kristus yang tidak memilih siapa-siapa. Kita tidak memilih apakah mereka percaya kepada Tuhan atau apakah mereka percaya kepada Tuhan. Karena belum tentu orang yang mengatakan dia adalah orang Kristen mempunyai sikap yang sedemikian. Hanya orang yang takut akan Tuhan, hanya orang yang suka dengan perintah Tuhan, yang menghidupinya di dalam hidupnya akan membawa terang kepada orang lain. Kita memuji Tuhan karena kita diberkati oleh Tuhan dengan begitu berkat yang kita dapat melakukan di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga yang saya ambil dari bagian yang berikutnya, ayat 7 dan kepada ayat yang 9, menjadi berkat. Ya, menjadi berkat ini adalah suatu hal juga yang kita sebagai ibu-ibu, kita sebagai para wanita, ya dimanapun kita berada, ya kita tidak akan membatasi bagaimana kita akan memberkati orang lain. Ya, orang yang takut akan Tuhan tidak akan goyah menghadapi tantangan. Di dunia ini tidak ada satu posisi yang membuat kita aman kalau bukan di dalam Tuhan. Aman di dalam Tuhan adalah karena hati yang penuh kepercayaan kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 katakan, dia tidak akan takut dengan kabar cilaka. Kabar cilaka mungkin boleh membuat seseorang itu terluka, membuat seorang itu sedih, membuat seorang itu marah atau kecewa. Dan semuanya itu adalah sifat daripada iblis yang memang dapat merusakkan hidup seseorang.
Tapi kita kan anak Tuhan. Anak Tuhan mempunyai sifat yang paling khusus, mempunyai sifat yang berbeza daripada orang yang tidak percaya, berbeza daripada iblis, ya, menjadi berkat kepada orang yang lain. Bukan hanya di dalam sikap kita, tetapi kita akan menjadi berkat kepada orang yang lain, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang 9, bahwa dia membagi berkat kepada orang yang lain. Ia membagi-bagi kepada orang yang berkekurangan. Ya, bukan dikatakan bahwa semua orang kita ini adalah orang yang cukup-cukup, adalah orang yang berlebih-lebih. Tetapi kita mempunyai hati yang khusus, hati yang istimewa yang diberikan kepada Tuhan kepada kita, yaitu apabila kita suka dengan perintah Tuhan, kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, kita dipenuhi dengan kemurahan Tuhan, sehingga kita dapat memperhatikan orang lain, sehingga kita dapat membagi-bagi kepada orang lain. Kita memberi bukan dengan hati yang berkira-kira. Maksudnya, kalau saya memberi ini, apakah cukup untuk keluarga saya nanti? Lalu kita mau memberi dan menarik, mau memberi dan menarik, dan akhirnya tidak jadi. Kadang-kadang kita memberi oleh karena paksaan, tetapi itu bukan sikap yang dimaksudkan oleh Alkitab. Itu bukan sikap yang dimaksudkan di sini untuk membagi-bagi kepada orang lain. Satu sikap yang dipenuhi dengan kasih Kristus, satu sikap yang dipenuhi dengan kemurahan daripada Tuhan, bahwa Dia akan memberi tanpa memikir dua kali. Karena dengan dia memberi, pasti dia akan membawa berkat itu kembali oleh Tuhan. Setiap kita akan memberi dengan hati yang penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan, kita dapat melihat bagaimana Tuhan mengembalikan berkat itu dengan kita. Kadang-kadang 2 kali lipat, kadang-kadang 3 kali lipat. So, why are we worried? Why are we afraid to give? Kita tidak disuruh untuk memberi pun, kita mempunyai hati yang tetap untuk memberi. Sebab demikianlah keadaan orang yang berkelimpahan dengan kemurahan Tuhan. Dia selalu siap menolong orang yang perlu ditolongnya. Oleh karena itu, para wanita yang takut akan Tuhan, kita sudah belajar dalam waktu yang singkat ini bagaimana seorang wanita yang takut akan Tuhan itu, dia akan berbahagia. Dia akan menghormati Tuhan, memprioritas Tuhan di dalam kehidupannya. Dan dia adalah wanita yang akan menjadi terang dimanapun dia berada, tidak kira jauh atau dekat. Dia tetap akan menjadi terang di antara orang-orang yang tidak percaya. Dan juga wanita yang menjadi berkat. Untuk kesimpulan, saya mau kongsikan kepada kita apa yang saya sendiri dapat belajar daripada keadaan kita. Apabila kita sedang mengalami keadaan seperti yang demikian. Satu keadaan yang tidak pernah dialami siapa-siapa pun. Saya tahulah, karena mungkin yang dulu ada kita tidak tahu. Tetapi zaman sejak saya hidup, saya melihat tidak pernah kita mengalami hal yang seperti ini. Di mana pada hari ini, tanggal 27 bulan 6, kita sudah masuk 103 hari masuk di dalam PKP, ya, Perintah Kawal Pergerakan. Adalah satu keadaan yang membuat kita stay at home, ya. Ada orang yang work from home, ya. Dan hanya yang bekerja, yang sibuk adalah mereka yang frontliners, seperti mereka yang di hospital dan anggota keselamatan yang begitu sibuk. Ya. Kalau saya menyimpulkan satu keadaan apabila kita tinggal di rumah atau stay at home, ya,
adalah satu keadaan yang boleh saya mengatakan bahagia. Itu adalah satu keadaan yang normal, yang lebih sehat. Mungkin tidak ada orang yang setuju dengan saya kalau saya katakan seperti itu, tetapi apa yang saya alami mengingatkan untuk begitu banyak ibu-ibu, begitu banyak bapak-bapak yang bekerja dari pagi sampai malam dan tidak pernah mengalami waktu-waktu di rumah, tidak pernah mengalami rehat, tidak pernah mengalami cuti yang panjang. Tetapi di dalam keadaan pandemik ini, di mana kita disuruh untuk tinggal di rumah, ya, saya percaya bahwa itu adalah suatu hal yang kita seharusnya amat-amati. Kalau kita melihatnya daripada sudut yang positif. Kenapa saya katakan itu adalah seharusnya keadaan yang bahagia, normal, dan lebih sehat? Karena sewaktu kita stay at home itu, kita boleh fokus beribadah secara pribadi kepada Tuhan. Yang hal ini kita tidak dapat melakukan sebelum ini karena kita katakan sibuk-sibuk, pulang rumah penat. Tetapi sewaktu kita stay at home itu, kita boleh fokus bertemu dengan Tuhan, membuat mezbah dengan Tuhan secara pribadi. Selain daripada secara pribadi, kita juga boleh mengadakan persekutuan bersama-sama dengan keluarga, dengan anak kita, dengan istri kita. Ya, bersama-sama berdoa, bersama-sama kongsi firman Tuhan, dan membawa anak-anak kita membaca firman Tuhan. Dan juga kita melatih anak-anak kita bagaimana mereka terlibat memimpin di dalam doa dan memimpin di dalam membaca firman Tuhan. Nah, itu yang saya katakan seharusnya ini adalah kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Inilah seharusnya kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan. Ada persekutuan dengan Tuhan yang membuat kita lebih tenang. Apalagi apabila kita bersama-sama dengan keluarga kita dan kita akan menikmati waktu-waktu itu bersama mereka. Ada lebih waktu untuk istri-istri pada waktu ini atau para wanita yang lain yang bujang, mereka pada waktu ini tidak sempat untuk mengunjungi kawan-kawan rumah ke rumah, tetapi mereka juga mulai melatih diri mereka untuk belajar daripada masakan yang mereka cari, yang mereka Google. Karena hari-hari ini kita punya kamus yang terbaik itu adalah Google. Mereka akan cari bagaimana membuat kue yang sedap untuk family, bagaimana memasak untuk family. Semuanya itu ada gurunya melalui Google. Dan wanita yang tidak pernah masak pun pada waktu PKP ini, saya percaya ada yang sudah belajar memasak. Betulkah itu para wanita? Kamu harus bersyukur karena kita mempunyai waktu di waktu PKP ini. Dan semua ini seharusnya itulah hidup yang saya katakan normal, sehat, lebih bahagia. Kita boleh buat refleksi diri kita, kita boleh buat refleksi kehidupan keluarga kita. Oleh demikian, kita dapat bersyukur kepada Tuhan sebenarnya. Tidak ada istilah yang mengatakan, wah bosanlah di rumah. Sepanjang hari di rumah bosan. Kalau di rumah seperti ini, boleh jadi gila lah kalau seperti ini. Dan ada orang yang mengatakan, cilakalah corona itu, cilakalah virus ini. Sampai orang mengarangkan lagu tentang penyakit corona ini. Saya katakan, sebagai orang yang takut akan Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, kalau kita melihatnya daripada sudut yang positif, apapun yang kita alami, kita akan mengatakan Tuhan, Dia mengetahui segala sesuatu. Bukan Tuhan tidak tahu apa yang berlaku kepada kita pada saat ini. Sehingga ada orang yang berdoa begitu dan sampai ada yang berdoa, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa harus ini terjadi? Ya, memang
di dalam semuanya itu, sampai adalah yang kecewa oleh karena tidak melihat kekasihnya sakit dan meninggal, tidak boleh dikunjungi, dan hanya dibantu oleh orang yang berhak sampai dikuburkan seperti itu. Tetapi semuanya itu Tuhan sudah melihat semuanya, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang takut akan Dia. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang suka dengan perintah-perintahnya. Saya akan mengakhiri dengan satu ayat firman Tuhan terambil daripada Mazmur 23 ayat 6 yang berkata demikian: kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Marilah kita terus-menerus menyerahkan hidup kita takut akan Tuhan, memberi komitmen yang konsisten dalam membaca firman Tuhan, bersekutu bersama keluarga, memberitakan firman Tuhan dengan gaya hidupmu setiap hari di depan anak-anakmu, di depan cucumu, di depan suamimu, atau di depan mertuamu sekali. Kalau saja kita boleh membuat satu ikrar kepada Tuhan, mengatakan kepada Tuhan, aku akan berdiam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu adalah kerinduan seorang yang takut akan Tuhan. Itulah kerinduan seorang yang ingin supaya menyenangkan Tuhan di dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Saya akan membawa kita dalam doa. Haleluya, terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang telah menyelamatkan kami, yang telah memperkenalkan dirimu, yang telah membawa kami takut akan Dikau. Buat kami menghormatimu dengan kasih yang Engkau penuhi di dalam kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau telah memelihara para wanita-wanita yang Engkau telah berkati dengan keluarga mereka sendiri. Kami mohon, peliharalah kami, membahagiakan Engkau. Taruhkan di dalam hati kami kebahagiaan daripada Tuhan, untuk kami menghidupi nilai-nilai dan sikap kasih, penyayang, hidup, adil, dan suka dan memperdulikan wanita-wanita yang lain. Kami juga mohon supaya Tuhan tolong kami, supaya kami diberi kekuatan, ketabahan, kesabaran menghadapi cabaran-cabaran yang merupakan di luar kekuatan kami. Engkau Bapa kami, Tuhan kami, di mana kami meletakkan kepercayaan kami sepenuhnya. Haleluya. Biar segala kemuliaan biar kemuliaan Tuhan kami kembalikan kepada Bapa yang kami percaya. Inilah kerinduan, inilah permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus saya ucapkan kepada kita semua. Dan selamat bertemu di dalam ibadah atas talian pada malam ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu bersemangat. Bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang ada dan kita dapat bertemu malam ini, walaupun kita tak dapat bertemu secara bersemuka seperti yang telah kita rencanakan, tetapi dengan kemudahan yang ada kita dapat beribadah bersama secara atas talian pada malam ini. Saya mewakili pelayanan wanita Zon Pantai Timur mengucapkan ribuan terima kasih kepada PJK PW Pusat yang melaksanakan ibadah ini, dan saya berharap agar kita semua wanita-wanita di Zon Pantai Timur merasa diberkati, dikuatkan melalui dorongan firman Tuhan dan juga doa. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada PJK PW Pusat yang telah
melayani kita di Zon Pantai Timur pada malam ini, dan juga terima kasih kepada para wanita di Zon Pantai Timur yang telah bersama-sama terlibat dalam ibadah pada malam ini. Sebab itu, kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Bapa di syurga, kami datang kepadamu saat ini. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Sehingga kami dapat bersama-sama beribadah di atas talian pada malam ini bersama-sama Zon Pantai Timur dan EJK PWD Pusat. Tuhan, kami merasa sangat diberkati, kami dikuatkan, diteguhkan dalam iman kami sebagai seorang wanita. Pada malam ini Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus yang terus menyertai bahkan memberkati pelayanan di Zon Pantai Timur, khususnya dalam pelayanan yang akan datang, supaya kami terus dikuatkan, diberikan hikmat, kebijaksanaan, serta Tuhan yang mempersatukan kami di dalam kami melayani Tuhan. Juga kami berdoa ya Bapa, apapun yang kami rencanakan pada masa akan datang, biarlah semuanya kehendak Tuhan yang terjadi, dan Tuhan yang memimpin setiap kami di dalam kami melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para wanita yang ada di Zon Pantai Timur, Tuhan Yesus yang terus memberkati dalam setiap aspek kehidupan kami, baik dalam pelayanan kami masing-masing, baik dalam pekerjaan, bahkan dalam kehidupan kami setiap hari sebagai seorang suri rumah tangga, sebagai seorang ibu, bahkan yang mungkin di dalam pekerjaan. Tuhan yang memberkati kami supaya kami terus menjadi wanita yang hidup takut akan Tuhan, dan kami selalu menjadi berkat-Mu, berkat bagi suku-suku bangsa, bagi orang-orang yang belum percaya, bahkan di dalam keluarga kami. Dan kami juga berdoa ya Bapa, Engkau yang terus memberkati EJK PWD Pusat yang telah melayani kami pada malam ini, bahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus yang memberkati dia, bahkan Tuhan Yesus yang terus memakai setiap EJK yang ada untuk terus menjadi berkat-Mu, untuk membangun kami sebagai seorang wanita. Dan kami serahkan ya Bapa, kiranya urapan-Mu terus menyertai setiap kami, sehingga kami dapat bersama-sama dikuatkan, diteguhkan di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, naikkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.